Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Rizkullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 dari mata kuliah Fisika Radiologi dan Dosimetri. Di sini saya mulai dari yang nomor satu. Jadi nomor satu ini kita diberikan ada radiasi gamma. Nah, di mana radiasi gamma ini mempunyai fluence sebesar 2,1 kali 10 pangkat 11 per cm kuadrat. Nah, di sini diasumsikan dalam keadaan CPE atau Charge Particle Equilibrium. Nah, yang ditanya adalah berapa dosis yang diserap pada saat itu. Nah, untuk mencari dosis yang diserap, maka misalkan ada objek yang dikenai radiasi, maka pasti ada uh, total energi yang diserap oleh objek tersebut. Nah, makanya di sini kita cari C-nya dulu atau energi serapnya. Nah, tinggal dikalikan karena ada fluence-nya terus ada pancaran radiasinya 1,25 ini dari sumbernya, maka didapatkan energi yang diterima itu adalah ini 2,625 kali 10 pangkat 11 mega elektron volt per cm kuadrat. Nah, ini bisa diubah ke dalam satuan energi. Nah, setelah diubah dalam satuan energi, sekarang yang kita cari adalah dosis serapnya. Nah, dosis serapnya berarti kita mengalihkan antara energi yang diserap oleh objek tersebut dikali dengan mass coefficient absorbernya. Nah, maka di sini ada mu n per rho. Ini adalah coefficient absorbernya. Nah, ini karena tidak diketahui maka dibiarkan saja dalam seperti ini. Sekarang untuk yang soal nomor 2, di sini ada foton, ada koefisien atenuasi linearnya atau mu-nya, lalu ada variasi lapisan bahannya dengan ketebalan tertentu. Nah, kita di sini diberikan dua persamaan. Di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, coba nanti dibandingkan. Nah, dicoba dulu dari yang ketebalan 5 mm, berarti 0,5 cm. Nah, ini tinggal masukkan aja, mu-nya sudah ada, koefisien atenuasi linearnya udah ada, terus delta X-nya sini pakai ketebalannya. Nah, didapatkan nanti delta N-nya sekian ini. Tapi dalam satuan N. Nah, sekarang coba dicari N-nya itu, karena delta N kan pasti N kurang N0, maka nanti delta N-nya diubah jadi N kurang N0, lalu N-nya didapatkan sekian, 0,985 N0. Nah, di sini kalau coba pakai persamaan yang satunya, maka kita masukkan saja mu dengan X-nya dalam bentuk eksponensial ini. Nah, lalu terus dihitung menggunakan kalkulator, maka didapatkan hasilnya juga sama. Oke. Nah, sekarang coba untuk yang variasi ketebalan yang lainnya juga sama, dengan cara yang sama. Untuk yang 1,5 cm ini didapatkan 0,957, terus pakai persamaan yang satunya didapatkan 0,955. Nah, ini kan selisihnya berarti hanya 0,002. Nah, ini bisa dibilang hasilnya mendekati. Nah, sedangkan untuk yang 20 cm juga seperti itu, digunakan cara yang sama, dan di sini yang 20 cm hasilnya sama. Nah, jadi sini disimpulkan bahwa menggunakan persamaan yang satu atau dua itu hasilnya sama. Jikapun ada perbedaan, pasti perbedaannya dapat ditoleransi. Karena ini perbedaannya tadi ini dalam order 10 pangkat minus 3, berarti bisa menjadikan toleransi error. Oke, sekarang yang nomor 3 ada sinar X berenergi rendah, ada laju fluence-nya, terus dia menyinari plat aluminium secara tegak lurus. Oke, ditanya dulu berapa energi yang diserap dalam waktu 3 menit. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, ada yang namanya energi serap. Nah, di sini kan udah ada itu ya, udah ada laju fluence rate-nya. Nah, berarti untuk energi serapnya tinggal dikalikan saja berapa lama dia menyerapnya. Berarti dikali dengan 3 menit. Berarti diubah dulu dalam satuan detik. Makanya fluence-nya dikali dengan 180. Hasilnya sekian. Nah, lalu sini ada ketebalannya 4 cm, terus massa jenisnya ada. Nah, berapa nilai rata-rata kerma tumbukan di struktur medium? Berarti ini yang dicari adalah Kc-nya. Nah, berarti karena yang dicari Kc, tadi kita sudah dapat energi yang diserap per cm kuadrat. Nah, sekarang massanya
itu kita ubah jadi rho kali L. Nah, kenapa cuma kali L? Kenapa bukan rho kali V? Karena tadi di sini sudah ada per cm kuadratnya. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja M-nya menjadi rho kali L, tidak perlu diubah jadi rho kali V. Nah, habis itu tinggal dihitung KC-nya dapat sekian. Nah, sekarang asumsi tidak ada elektron yang masuk atau keluar dari plat, maka karena tidak ada elektron yang masuk atau keluar dari plat, ini dalam kondisi charged particle equilibrium. Nah, berapa dosis yang diserap? Karena dia dalam kondisi CPE, maka dosis yang diserap kita bisa langsung samakan saja dengan nilai KC-nya. Nah, dapat nanti 0,883 Gray. Oke, sekarang yang nomor 4, ada 3 jenis koefisien penyerapan. Ada mass attenuation coefficient, mass energy transfer coefficient, dan mass energy absorption coefficient. Nah, di sini kita diberikan grafik dari plat dari timbal ya, PB. Nah, kita diminta untuk lihat perbandingannya. Di sini perbandingannya ada dua intinya, ada yang mass attenuation coefficient dibandingkan transfer coefficient, terus yang ini absorber coefficient dibandingkan transfer coefficient. Jadi acuannya itu tetap sama, yaitu transfer coefficient. Nah, pada yang mass attenuation coefficient kita lihat bahwa grafiknya itu cenderung fluktuatif. Ya, ini. Dia cenderung fluktuatif. Nah, berarti nilainya berubah-ubah. Nah, tapi fluktuatifnya itu tidak konstan begini, tapi ada suatu saat nilainya maksimum. Nah, nilai maksimumnya itu yang di ini. Di foton energi 0,1 mega elektron volt. Nah, sedangkan untuk yang absorption, perbandingan antara absorb coefficient dengan transfer coefficient, kita lihat dari 0,01 sampai 1 dia itu nilainya konstan sampai rentang 1 mega elektron volt untuk foton energinya. Nah, itu konstan. Nah, nanti dia mulai turun itu sekitar di sini. Nah, ini 1, ini mungkin dia turunnya di bawah 1 itu sekitar 0,4 mega elektron volt. Jadi dia konstan sampai nilai 1. Tapi nanti setelah nilai 1 itu di atas 1 berapa mungkin di sekitar sini. Nah, itu dia menurun sebesar sekitar 0,4 mega elektron volt asumsinya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini berarti dari 0,01 sampai 1 mega elektron volt keadaan konstan. Kalau nilainya konstan berarti perbandingan antara transfer dan absorpsinya itu seiring gitu. Nah, sampai sebelum akhirnya dia menurun. Kalau menurun berarti yang mass energi absorbnya itu makin menurun. Oke, dan sekarang nomor 5 dengan laju cacah sekian, ada sumber tertentu menghasilkan foton. Oke. Nah, di sini kita diminta hitung berapa cacah per menit yang dapat diharapkan dengan foton antara energi 30 sampai 40 kilo elektron volt. Nah, di sini kan ada rentang 30 sampai 40, tapi di sini saya coba ambil tengah-tengahnya, berarti 30 plus 40 dibagi 2. Ambilnya 35. Nah, makanya nanti di sini diketahuinya adalah 35 kilo elektron volt, berarti 35 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Nah, yang pertama kita hitung dulu adalah berapa cacah per menit yang dapat diharapkan untuk foton dengan energi tersebut. Nah, di sini kita anggap daya dari sumber radiasinya itu sama ya. Berarti omega 1 sama dengan omega 2-nya. Nah, omeganya tinggal diubah menjadi E1 dikali A1 per M. Nah, ini karena M-nya sama, berarti bisa saling menghabiskan. Nah, kita simbolkan saja yang kita cari itu adalah cacahan A2-nya ini. Nah, karena A1-nya sudah diketahui, laju cacah, bukan laju cacah awal ya, ini laju cacah 1 aja. Itu, ini 0,45 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Nah, itu tinggal dihitung saja, masukkan seperti matematika biasa, dan dapat cacahannya itu sekian. Untuk foton dengan energi 35 kilo elektron volt. Nah, setelah itu, sekarang kita mau cari aktivitas sumbernya. Berarti kalau sumber berarti nanti yang kita berhubungan sama A0-nya. Nah, untuk mencari A0, kita coba dulu cari koefisien waktu paruhnya. Nah, itu koefisien waktu paruh itu sudah ada hubungannya dengan ini. Nah, habis dapat koefisien waktu paruhnya, ini kerjanya seperti peluruhan. Jadi A2 sama dengan N2 sama dengan N2 dikali lambda.
Biasanya kalau di peluruhan, lambda ini adalah laju peluruhannya atau laju pencacahannya. Nah, makanya untuk cari jumlah foton saat kondisi 2 tadi, yang kita bisa hitung N2-nya berarti tinggal dibagi A2 dibagi lambda. Oke, jadi dapat nilainya. Nah, sekarang jumlah foton jumlah foton awalnya. Nah, di sini kita pakai NT sama dengan N0 ini N0 pangkat min lambda T. Ini kan awal mulanya dari lambda sama dengan min 1/n dN dt. Nah, ini seperti di peluruhan radioaktif. Nah, ini kalau diselesaikan kan hasilnya bentuk eksponensial. Nah, jadi tinggal masukkan lambdanya sudah dapat, terus T-nya dalam tiap 10 foton. Nah, habis itu dapat N0-nya. Oke, dapat N0-nya sekian. Jadi jumlah cacahan awalnya sekian. Nah, berarti aktivitas sumbernya atau A0-nya berarti tinggal dikali aja A0 sama dengan N0 dikali lambdanya. Oke, dapat hasilnya sekian. Sekarang kita ke nomor 6. Ini sepertinya soalnya ya. Ada telah terpapar sumber radioaktif sekian, kemudian berjalan dengan kecepatan sekian menjauhi sumber. Nah, berarti kita menerima fluence keseluruhannya berapa? Oke, di sini memancarkan 10 pangkat 5 foton per detik. Berarti di sini saya simbolkan 10 pangkat 5 foton per detik itu yang ininya. Nah, di sini diketahui ini saya masih pakai dN per dt karena ini terbiasa dari materi nuklir. Nah, tapi di sini karena kita bekerja di dalam radiologi dan dosimetri, sekarang saya pakai V, bukan dN per dt lagi, tapi dV dt. Nah, habis itu kecepatannya diketahui 0,5 meter per sekon. Nah, ini tinggal disubstitusi aja dt-nya, ditukar. Habis itu tinggal diintegralkan dari 0 sampai T. Nah, masalahnya di sini adalah kita tidak tahu di sini nanti kan dx-nya itu dari x0 sampai x ke T sekian. Nah, tapi ini tinggal kita abaikan aja, bisa langsung hitung yang 10 pangkat 5 per 0,5. Nah, itu dapat 200.000. Oke, sekarang terus sinar X-nya diukur pada titik P adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 7 foton per cm kuadrat sekon mega elektron volt. Nah, ini energinya terdistribusi secara merata. Kita diminta cari fluence rate-nya di titik P dan fluence-nya dalam selang waktu 1 jam. Nah, berarti nanti cari dulu fluence rate-nya, baru nanti kita kalikan dengan waktu 1 jam. Oke, untuk seperti yang nomor sebelumnya ini kan jika saya abaikan dulu integralnya ini, jika fokus ke yang ini, nah itu kan sama seperti yang nomor 1 tadi. Paparan adalah jumlah laju fluence-nya dikali dengan energi sumbernya. Nah, berarti kita kan mau cari fluence-nya kan. Fluence-nya berarti tinggal dibalik. Nah, tinggal ini oke. Nah, ini sebenarnya ini ada salah tulis, ini harusnya ada aksennya di sini. Nah, kan tadi yang dicari adalah fluence rate-nya. Berarti fluence rate itu berarti banyaknya fluence per rate atau detiknya. Nah, makanya di sini dimulai dari integral dulu. Nah, setelah integralnya dikeluarkan nanti dapat bentuk seperti ini. Nah, habis itu nanti ini yang disubstitusikan di fluence-nya ini tadi. Makanya di sini muncul delta T. dt-nya diubah jadi delta T. Nah, habis itu tinggal masukkan aja sinar X yang diukur yang terpapar pada tempat di titik P itu kan 8 kali 10 pangkat 7. Terus energinya di sini kan terdistribusi secara merata ya. Tapi saya ambil yang 10 mega elektron volt. Nah, habis itu delta T-nya biarkan aja dulu. Jadi fluence rate-nya itu ini. Nah, habis itu setelah dapat tinggal ini masih dilanjutkan dulu ke sini. Karena ini masih fluence biasa, berarti fluence rate harus diturunkan terhadap waktu, berarti dibagi dt. Nah, makanya nanti di sini ada pembagian dt-nya dianggap
delta T dianggap sama dengan dt, dapat flange rate-nya ini. Nah, habis itu mau dicari flange dalam waktu 1 jam ya tinggal dikali dengan 3600. Di sini nomor 7 kita diberikan gambar terus diminta untuk menghitung energi transfer, net energi transfer, dan energi imparted. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya. Nah, ini kan HV1 ya. HV1 ini bisa dilihat dia masuk, berarti ini adalah R in O-nya. Nah, terus di sini dia menumpuk istilahnya partikel seperti itu. Nah, ini kan terjadi transfer ya. Seperti di efek Compton gitu, transfer energi. Nah, makanya di sini kita simbolkan R out dari U-nya ini adalah HV2 ini. Oke. Nah, kemudian begitu juga dengan yang lain-lainnya, kita tulis HV3 sama HV4 ini kita definisikan apa. Nah, sekarang kita coba cari energi transfernya. Nah, energi transfer berarti R in O ditambah R out O ditambah RUR ditambah dengan sigma Q-nya. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya setelah diketahui tadi. Nah, untuk sigma Q-nya karena ini muatannya tidak ada muatan yang terproduksi, maka nanti di sini sigma Q-nya itu semuanya sama dengan 0. Oke, setelah cari energi transfer, cari net energi transfer, habis itu cari energi impartednya. Energi imparted itu kan yang masuk dikurangi yang keluar ya, berarti R yang masuk semuanya dijumlahin, terus nanti dikurangi yang keluar. Tapi ini sukunya saya bedakan, harusnya RI yang masuk di sebelah sini semua, terus dikurangi yang keluar. Oke, sekarang yang nomor 8. Oke, jelaskan secara singkat dan berikan contoh. Oke, untuk dari sumber yang saya baca, secular equilibrium itu berarti keadaan saat kuantitas atau jumlah isotop radioaktif itu bernilai konstan karena produktivitasnya sama dengan peluruhannya. Nah, contohnya itu adalah ini ada rubidium, kalau nggak salah 81 rubidium, terus Kr 81. Kr ini lupa. Nah, untuk transient equilibrium itu ada keadaan setimbang terjadi ketika pasangan isotop radioaktif induk sama anak atau parent daftar itu dengan waktu paruh anaknya itu lebih singkat dari induknya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini ada contoh ada Te132 dengan iodin 132, nah berarti yang anaknya ini kan yang iodin. Nah, anaknya itu lebih singkat. Nah, waktu paruhnya cuma 2,2 jam, sedangkan yang induknya adalah 78,2 jam. Nah, sedangkan yang no equilibrium ada keadaan tidak setimbang, karena waktu paruh induk lebih singkat dari anaknya. Nah, ini kebalikan yang tadi. Nah, karena waktu paruh induk itu lebih singkat daripada anaknya, kalau di grafik itu ada yang seperti ini. Nah, kalau waktu induk itu lebih singkat daripada anaknya, berarti induknya itu yang ini. Nah, jadi nanti grafik aktivitasnya itu seperti ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.